di sini? Ada pertanyaan kah atau gimana? Lah memang di sini nggak ada angka, mau dikasih angka apanya yang ada angkanya? Ini belum ada angkanya Mbak, kan masih teori. Nanti baru terakhir-terakhir, ini masih pemetaan-pemetaan. Nanti baru terakhir ada, baru yang fungsi-fungsi konstan ini baru ada. Sudah ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang jenis dan fungsi konstan. Kita lanjut untuk yang fungsi konstan. Sebentar. Itu soal Mbak. Terserah kalau nanti soalnya ke arah B dan C ya ke arah B dan C. Nanti kalau seandainya A-nya ke arah 1 2 ya ke arah 1 2. Mbaknya lihat contoh soalnya. Kalau yang latihan 2.1, kalau yang sudah ada, yang sudah apa? Ih, susahnya ya ampun. Kalau yang latihan 2.1, ini kan di situ ada A dan B. Dia A yang ke arah 1, ke arah 2, ke 3, 4 itu nanti tergantung soalnya. Sekarang kita akan belajar dengan jenis dan fungsi. Di mana yang pertama yaitu sebagai fungsi konstan. Tak tulis saja biar lebih jelas. Di sini kalau ada fx sama dengan c, itu c-nya itu berarti kita bilang sebagai konstan. Konstan, bilangan konstan itu bilangan tetap Mbak. Kalau seandainya 7 ya 7 terus, seandainya 5 ya 5 terus. Ini adalah bilangan konstan. Kemudian contohnya di sini ada fx sama dengan 2. Sorry. Fx sama dengan 2. Berarti di sini kalau fx sama dengan 2, dia nilai 2 inilah yang disebut sebagai bilangan konstannya. Kalau seandainya fx sama dengan min 7, ya sudah, min 7 itu adalah nilai konstannya dari fx-nya. Seandainya kita misalkan x-nya ini adalah 1, berarti fx-nya juga sama dengan min 7. Kalau adanya x sama dengan 2, berarti tetap nilainya f sama dengan 2 sama dengan min 7. Karena dia bernilai konstan di sini. Sampai di situ paham? Ada pertanyaan? Sebelum dilanjut. Ada pertanyaan kah? Bingung atau gimana? Oke, kita lanjut untuk yang kedua yaitu fungsi identitas. Fungsi identitas berarti fx sama dengan x. Berapapun nilai x-nya berarti dia akan sama dengan y-nya. Berarti seandainya di sini x
di dalam kurung ini sama dengan 1, berarti fx-nya juga akan sama dengan 1. Kalau seandainya x-nya sama dengan min 5, berarti fx-nya juga akan bernilai min 5. Ini dia yang disebut sebagai fungsi identitas. Sudah ya, paham ya? Gampang kan sampai di sini? Kemudian seandainya fungsi yang ketiga yaitu fungsi linier. Fungsi linier itu biasanya akan ditulis dengan fx sama dengan ax plus b. Sebagai contoh di sini ada, seandainya ada fx sama dengan 2x plus 3. Berarti misalkan kita di sini x-nya sama dengan 2, berarti fx-nya kita ganti semua x-nya menjadi 2, yaitu di sini ada 2, x-nya kan 2, berarti dikali dengan 2 ditambah dengan 3. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambah dengan 3 sama dengan 7. Itu adalah nilai untuk x-nya sama dengan 2. Itu akan berbeda seandainya x-nya sama dengan seandainya 5. Kita misalkan 5. Berarti fx-nya akan sama dengan 2 dikali dengan 5, karena harga x-nya kita ganti dengan 5. 2 kali 5 ditambah dengan 3, yaitu sama dengan 10 plus 3 sama dengan 13. Itu adalah untuk sifat dari fungsi linier. Sampai di sini paham ya? Jelas kan sampai di sini? Oke, perlu ditulis nggak? Yang pakai minimal min sama aja. Berarti kalau di sini min ya kali min aja. Seandainya min 5, berarti fx sama dengan 2 kali min 5. Ya kan? Berarti 2 kali min 5 min 10. Min 10 ditambah dengan 3 berarti min 7. Sudah sama aja. Semua nilai x-nya diganti dengan x yang di sini untuk nilai fx-nya. Oke. Lanjut ya. Sekarang untuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat biasanya dituliskan fx itu sama dengan ax kuadrat sebentar ya, fx itu akan sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini adalah rumus untuk fungsi kuadrat, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Kemudian a dan b dan c merupakan bilangan real. Kemudian kalau yang di contoh yang di halaman 20 di situ kan ada contohnya fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah dengan 1, ya kan? Untuk yang contoh halaman 21 itu sama, kita misalkan seandainya x nya sama dengan 2,
Berarti fx-nya akan sama dengan, kita ganti semua nilai x-nya dengan 2. Berarti min 2 kuat dikali dengan 2 kuadrat ditambah dengan 5 dikali dengan 2 ditambah dengan 1. Ini kita kasih kurung biar untuk membedakan. Berarti di sini ada min 2 dikali dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Berarti min 2 kali 4 ditambah dengan 5 dikali 2 sama dengan 10 ditambah dengan 1. Di sini berarti kan min 2 kali 4 berarti min 8 ditambah dengan 10 ditambah dengan 1 berarti sama dengan 3. Berarti kan min 8 ditambah dengan 10 kan 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3. Ini adalah nilainya. AB himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real itu bilangan yang positif negatif, Mbak. Ada min 2, 1, 2. Jadi dari negatif 0 ke positif itu bilangan real. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, ini akan sama kalau seandainya dia bernilai negatif. Kita misalkan dia bernilai negatif ya, x-nya sama dengan min 2, kita misalkan. Kita misalkan x-nya sama dengan min 2. Dimana tadi kan soalnya fx-nya tadi berapa? Fx sama dengan min 2x kuadrat plus 5x plus 1 ya. Soalnya kan ini plus 1. Jadi kita masukkan semua negatif 2 ini ke bentuk yang ada x-nya ini. Kita masukkan satu-satu. Berarti fx-nya akan sama dengan min 2 dikali dengan min 2 kuadrat ini kita kurung jadi 1 ditambah dengan 5 dikali dengan min 2 ditambah dengan 1, ya kan? Kemudian di sini min 2 dikali min 2 kali min 2, berarti kalau negatif dikali negatif dia akan bernilai positif, berarti akan kali dengan 4, ya kan? Ditambah dengan 5 kali min 2, berarti negatif kali positif dia akan bernilai negatif. 5 kali 2 berarti negatif 10 ditambah dengan 1. Di sini ada min 2 kali 4 berarti min 8 dikurangi dengan 10 ditambah dengan 1. Berarti di sini sama dengan
min 17. Ini adalah nilainya kalau seandainya X nya sama dengan min 2. Oke, paham ya? Ada pertanyaankah sampai di sini? Maksudnya apa, Mbak? Maksudnya Mbak Erni gimana? Bukan 3. Kenapa dia 3? Mesti nggak, tadi nggak nyimak mesti waktu dijelasin. Kan itu kalau yang positif, ini kan negatif. Oke, sudah jelas ya. Oke, sekarang kita untuk fungsi yang ke E, yaitu fungsi nilai mutlak atau modulus. Fungsi nilai mutlak itu pasti akan ada tandanya ini. Jika ada fx, fx sama dengan ada garis pembatas 2 ini. Ini dia dibilang mutlak. Kalau ada tanda naik ke AT, naik berdiri tegak ke atas, ini dia disebut mutlak. Jadi kalau mutlak dia akan selalu bernilai positif. Berapapun kalau sudah dimutlak dia akan bernilai positif. Seandainya ada f-2, berarti dia adalah dimutlak menjadi min 2, berarti dia akan selalu bernilai positif 2. Itu aja sih, nggak ada yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke persamaan kuadrat. Jelas ya? Kalau jelas, yang itu diulang itu yang mana? Kalau dia dibilang nilai mutlak, itu berarti dia selalu bernilai positif. Jadi kalau seandainya min 2, ya berarti nilai mutlaknya ya tetap dia akan bernilai positif 2. Kalau seandainya min 3, berarti dia ya positif 3. Itu dibilang sebagai fungsi nilai mutlak. Sudah ya. Sekarang kita lanjut ke pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu yaitu tadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu dia akan bernilai ada nilai kuadratnya, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Plus c sama dengan 0.
Ini adalah persamaan kuadrat karena dia mempunyai pangkat 2 di sini, yang menyatakan dia adalah bilangan kuadrat. Kemudian jika di sini, jika ada A sama dengan 1, kalau A sama dengan 1, maka dia akan menjadi persamaannya akan menjadi X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini dia disebut sebagai persamaan kuadrat biasa. Kemudian jika ada B-nya sama dengan 0, berarti nilai B-nya 0 akan menjadi AX kuadrat plus C maka ini dia disebut sebagai persamaan kuadrat murni. Kemudian kalau C-nya yang sama dengan 0, yang menjadi AX kuadrat plus BX sama dengan 0, dia akan disebut sebagai kuadrat tidak lengkap. Ini adalah istilah-istilah untuk persamaan kuadrat. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Sampai di sini paham ya? Nggak ada pertanyaan kan? Kan masih gampang. Ada pertanyaan kah? Yang A, kalau A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1, dia disebut persamaan kuadrat biasa. Kalau yang B sama dengan 0, dia disebut dengan kuadrat murni. Kalau yang C sama dengan 0, dia disebut sebagai kuadrat tidak lengkap. Oke ya. Sekarang kita lanjut untuk yang contoh soalnya. Di sini jika ada soal X kuadrat min 2X min 3. Oh, ini dulu sebelum ini. Nanti kalau seandainya ada soal AX kuadrat plus BX plus BX plus C sama dengan 0. Di sini pasti nanti akan ketemu X-nya 2. Di sini negatif dan X1 dikali dengan X min X2. Ini entah positif negatifnya ini kita nggak tahu. Bisa positif bisa negatif tergantung dari nilainya. Pokoknya intinya kalau ada AX kuadrat plus BX plus C, kita harus menemukan formula ini, yaitu ada X min X1 dikali dengan X min X2. Itu adalah yang perlu kita cari, dimana X1 dan X2 itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, sekarang baru ke contoh soal. Contoh soalnya jika ada soal X kuadrat dikurangi dengan 2X min 3 sama dengan 0.
Kita tadi sudah tahu bahwa kita harus ada X dan X. Jika ada soal seperti ini, maka yang akan kita lakukan adalah kita harus menemukan nilai min 2 dan min 3, di mana min 2 itu akan berasal dari berapa dikali dengan berapa dia yang nilainya sama dengan min 2. Kalau ditambah berarti seandainya dia ada A dan B, jika A dikali dengan B dia akan ketemu min 2. Kalau dia ditambah A ditambah B dia akan bernilai min 3. Di sini bingung nggak? Dari sini bingung nggak penjelasannya? Jadi nilai AB itu harus sama. Jika dia dikalikan dia bernilai 2. Jika dia ditambah dia akan bernilai min 3. Jika dia ditambah dia akan bernilai min 2. Jika dia dikalikan dia akan bernilai min 3. Paham nggak di sini? Apa dari penjelasan ini paham nggak? Jadi gini, tak ulangi ya. Di sini untuk menyelesaikan soal dari persamaan kuadrat, di sini ada nilai min 2 dan min 3. Untuk menyelesaikan persamaan ini berarti kita ada nilai min 2 dan min 3 yang harus kita selesaikan. Untuk menyelesaikan ini, kita nanti akan punya persamaan, punya dua bilangan. Kita anggap saja A dan B. Jadi, nanti jika ada A dan B, jika A ditambah dengan B, dia akan bernilai min 2. Sedangkan kalau A dikali dengan B, dia akan bernilai min 3. Di sini kan tadi kan ada A ada B kan, yang sebelumnya ini loh. Ada X1 X2 atau AB sama aja. Berarti di sini ada min A atau min B di sini. Berarti kita harus menemukan nilai A dan B itu bilangannya harus sama. Jadi kalau seandainya A-nya 2, berarti seandainya di atas ini 2, di bawah ini juga harus 2. Kalau seandainya B-nya di sini 3, berarti di bawah ini juga harus 3. Jadi kalau ada nilai A dan B ditambah, dia akan bernilai min 2. Tapi kalau ada nilai A dikali dengan B, dia akan bernilai negatif 3. Ada yang tahu kira-kira nilainya berapa atau bisa membayangkan? Jadi seandainya ini berarti berapa kali berapa, yang dikalikan nilainya negatif 3, kemudian kalau ditambah dia akan bernilai negatif 2. Ada yang bisa menebak-nebak, mereka-reka? Min 3 dikali 1, kita misal berarti min 3 kali 1. Kalau min 3 dikali 1, berarti yang atasnya juga min 3 ditambah dengan 1, ya kan? Berarti min 3 kali 1 sama dengan min 3. Min 3 ditambah 1 berarti min 2. Berarti kita tinggal masukkan nilai dari min 3 dan 1. Berarti di sini kita misalkan min 3 ditambah dengan 1. Kita masukkan kembali ke sini. Dari sini kemudian kita ada X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Karena X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1. Sampai di sini paham apa masih bingung?
masih